Cina sering dianggap sebagai benteng ekonomi yang tak tergoyahkan, dengan cadangan minyak strategis yang melimpah dan dominasi di sektor energi terbarukan. Banyak yang mengira Beijing akan aman saat konflik meletus. Namun, perang antara Iran melawan aliansi AS-Israel yang telah berlangsung selama 9 minggu mengubah peta kekuatan dunia. Pondasi ekonomi Cina perlahan mulai runtuh karena mereka tidak kebal terhadap tekanan global yang ekstrim. Bagaimana bisa perang Iran mengikis ekonomi Cina secara perlahan? Memasuki minggu ke-9 perang, retakan pada ekonomi Cina mulai terlihat dengan jelas. Laporan New York Times menyebut, kenaikan harga energi akibat konflik ini mencekik belanja konsumen yang sebelumnya sudah melemah. Salah satu indikator paling fatal terlihat di sektor otomotif. Penjualan mobil retail anjlok hingga 26% di bulan April, dengan mobil berbahan bakar bensin mengalami penurunan paling parah yakni hampir 40%. Namun dampak yang paling parah terjadi di sektor manufaktur bawah. Di kota Yulin, ribuan buruh pabrik mainan melakukan aksi protes besar-besaran setelah perusahaan mereka Washing Toys mendadak bangkrut dan tutup pada 20 April lalu. New York Times mencatat penutupan ini adalah akibat langsung dari melonjaknya harga plastik, bahan baku utama yang harganya melambung tinggi sejak lalu lintas di Selat Hormuz terganggu oleh blokade perang. Situasi ini diperparah oleh kebijakan tarif dari pemerintahan Donald Trump yang terus menekan barang-barang ekspor Cina. Para buruh yang kehilangan mata pencaharian kini menggantung spanduk dengan pesan pedih, meminta uang hasil keringat dan darah mereka dikembalikan. Di tengah ketegangan perang yang tak kunjung mereda dan negosiasi yang masih alot, panggung perdagangan terbesar Cina, Canton Fair, berubah menjadi ajang penuh kecemasan. Laporan dari Reuters menggambarkan suasana muram para pengusaha yang terjepit di antara biaya produksi yang naik dan permintaan global yang anjlok. Xiao Haixia, seorang pengusaha plastik, mengungkap biaya bahan bakunya melonjak 20% sejak perang pecah. Sementara itu, Liang Su dari perusahaan peralatan dapur Weiking mengaku harus menjual produknya dengan harga rugi bahkan setelah menaikkan harganya sebesar 15%. Ia memperingatkan bahwa jika perang Amerika Serikat dan Israel di Iran terus berlanjut, ekonomi dunia termasuk Asia Tenggara dan Eropa akan ikut terseret jatuh. Berdasarkan analisis Reuters, banyak pengusaha Cina kini justru menaruh harapan pada langkah politik Donald Trump. Meskipun Trump dikenal keras dengan tarifnya, para pengusaha di Cina berharap rencana kunjungannya ke Beijing bulan Mei bisa membawa stabilitas hubungan dagang. Sebab mereka melihat kunjungan tersebut layaknya kedatangan musim semi di tengah musim dingin ekonomi yang diakibatkan oleh perang. Hal lain yang tidak kalah krusial bagi ekonomi Cina adalah nasib investasi miliaran dolar Beijing di Iran. Laporan dari Kontan Internasional menyoroti bahwa sebelum serangan militer AS Israel menghantam Teheran, BUMN besar Cina seperti Shanghai Baoye dan Pingau Electric sedang aktif menjalankan proyek strategis di sektor energi dan infrastruktur baja. Sebagai pembeli minyak terbesar Iran, Cina kini berada dalam posisi yang sulit. Beijing mengecam tindakan Washington sebagai aksi yang tidak dapat diterima. Namun secara diam-diam, mereka khawatir seluruh investasi asing langsung di Iran akan hangus. Michael Feller, seorang pakar strategi, menyatakan krisis ini hampir pasti merugikan semua investasi asing di sana. Namun ada satu celah di mana jika perang ini berakhir dan pemerintahan baru terbentuk, perusahaan-perusahaan Cina diprediksi akan menjadi kandidat utama untuk kontrak rekonstruksi baru. Hal ini mengingat toleransi risiko mereka yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan barat.
Meski demikian, untuk saat ini proyek-proyek besar yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative tersebut terpaksa berhenti beroperasi. Melihat kondisi ekonomi Cina, tampaknya tidak ada negara yang benar-benar bisa menjauhkan diri dari dampak besar perang. Cina kini terjepit antara kenaikan harga bahan baku di dalam negeri, tarif perdagangan dari AS, dan ketidakpastian investasi di Teheran. Target pertumbuhan 4,5% tahun ini pun tampaknya menjadi sebuah tantangan yang berat untuk dicapai. Apakah Cina mampu menemukan jalan keluar atau dominasi ekonomi mereka benar-benar akan terkikis terus-menerus? Pantau perkembangan konflik geopolitik dunia lainnya hanya di YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.